Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini kita bakal ngelanjutin pembahasan kita tentang membuat inventory app menggunakan inertia. Di video sebelumnya kita udah bikin fitur untuk edit stok ya. Contohnya, kalau kalian lupa aku liatin. Misalnya aku mau ngedit stok helm. Aku pilih edit stok. Lihat di sini keterangannya edit stock change item. Helm sekarang stoknya 0 pieces. Nah, kita mau update ada perubahan berapa untuk stok helm ini. Misalnya, aku melakukan pembelian helm ya, melakukan pembelian helm sebanyak 10. Maka karena pembelian, pilih yang in. Description-nya bikin aja pembelian. Edit stock. Lihat, pembelian dilakukan dan ngedit stok ke edit jadi 10 sekarang. Itu udah berhasil dilakukan. Mungkin ada perlu ditambahin sesuatu ya, misalnya edit stok 10 pieces sekarang. Nah, dilakukan penjualan sebanyak 15 out. Penjualan helm. Edit, lihat, yang terjadi adalah minus 5. Kan stok nggak mungkin dong, minus 5 dong. Barang itu nggak mungkin minus dong yang ada. Kecuali data ya emang bisa minus, tapi kan wujudnya itu nggak mungkin minus. Nah, di sini bakal perlu ada perubahan nantinya. Di video sebelumnya belum kita bikin validasi ini ya, nanti bakal kita bikin di video ini. Oke, jadi di video ini kita bakal bahas dan membuat fitur stock card. Perjalanan perubahan stok pada sebuah item. Kayak begitu. Jadi, sekedar informasi sebelum mulai, video ini adalah video part kelima. Kalau nggak salah part kelima ya. Nah, buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, part 1, 2, 3, 4, nonton dulu. Supaya kalau kalian nonton video part ini, kalian nggak bingung dengan apa yang aku omongin. Karena udah nonton video sebelumnya. Oke, jadi kayak gitu. Jadi nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Sebelum mulai ke stock card, kita tambahin codingan kita dulu ya, supaya kita mencegah adanya data minus kayak begini. Oke, aku benerin dulu datanya, balikin dulu helm 0. Nah, kita nggak mau ketika edit stoknya ini adalah 10 stok sekarang, kita mau melakukan penjualan sebanyak 11. Nggak mungkin terjadi. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Kita bikin pengandaian dulu, if else-nya. If current stock lebih kecil daripada pengeluaran, maka nggak boleh kayak begitu. Oke, langsung aja kita bikin di controllernya. Di dalam else if, kita tambahin lagi if item KTY lebih kecil daripada KTY pengurangan yang akan dikurangkan, maka kita bakal redirect ke halaman item list dengan key error dan message-nya stock out exceed available quantity. Nah, jadi nggak boleh ngurangin item yang lebih besar daripada stok item sekarang. Contohnya, kalau misalnya ini 10, nggak boleh ngurangin 11. Tapi kalau ngurangin 5, masih bisa. Oke, kita coba. Jangan coba dulu. Kita harus nambah sesuatu dulu. Kita udah bikin ini, message-nya, shared datanya. Kita harus bikin juga di indeksnya. Jadi, di sini aku bakal copy-paste. Nah, ganti sukses ini sesuai key-nya, yaitu error di sini. Nah, terus green ini ganti jadi red. Ini juga border green jadi red. Udah selesai, save. Kita juga harus bikin di middleware-nya, yaitu handle inertia request. Nah, ini kan baru punya sukses doang. Kita duplikat, tambahin sukses sama error. Udah selesai, save. Sekarang close-closein aja. Dan kita coba refresh. Aku mau melakukan penjualan sebanyak 11. Penjualan barang. Edit stock, lihat. Stock out exceed available quantity. Nah, lihat stoknya masih 10. Nah, kita coba edit dengan stok yang lebih kecil. Stoknya 10, penjualan sebanyak 5. Penjualan item. Lihat, bisa. Kalkulator jadi 5. Karena dikurangin 5. Oke, jadi codingan kita udah benar. Ketika dikurangin dengan quantity yang lebih besar daripada current stock, nggak bisa. Tapi kalau lebih kecil, masih bisa. Oke?
Jadi kayak gitu, silakan kalian ubah juga codingan kalian di controller item. Nah, ini saatnya kita otak-atik stock card kita. Jadi stock card ini bakal dilakukan penyimpanan data ketika kita berhasil ngupdate ngupdate stok yang ada. Oke, kita bakal coba dengan menambahkan codingan di function update stock ini. Jadi setelah ini semua berhasil, maka kita melakukan update stock card di sini. Kayak begitu. Oke, langsung aja. Kita udah dapet datanya, yaitu quantity-nya apa, node-nya apa, dan description-nya apa. Walaupun nullable ya. Nah, sekarang kita harus nyimpan data itu ke dalam stock cards, table stock cards, yaitu kita simpan item ID-nya apa, quantity-nya apa, node-nya apa, description-nya apa. Quantity berapa ya, bukan apa. Nah, kayak begitu. Ya udah, gampang aja. Kita kan udah bikin stock card model nih. Nah, di sini kita harus tambahin dulu protected $variable yang bisa diisi adalah item ID, quantity, unit, date kita nggak punya, dan description. Ini bukan unit ya. Sorry, item, KTY, node, sama description. Oke, save dan close aja. Nah, sekarang kita update stock card. Kalau berhasil semua ini, kita bakal stock card, kita update. Create. Sorry ya. Create apa create ya? Aku lupa. Create. Nah, di sini kita nge-create apa aja. Yang pertama, item ID. Bisa didapetin dari item objeknya ID. Sama item underscore ID, diisi item ID. Quantity, ambil dari request ID quantity. Apa yang diinputin sama user di sini. Terus node-nya sama, request node juga. Nah, yang terakhir, kita bikin description. Udah selesai, sesederhana itu teman-teman. Nah, sekarang kita tes. Save, back, aku mau ngupdate yang namanya pen. Edit stock, sekarang 110 box. Nah, quantity aku mau melakukan pengeluaran, yaitu aku ngasih ke kelas give to class 1 misalnya. Sebanyak berapa? 20 box atau 5 box aja, nggak usah banyak-banyak. Seharusnya 110 kurang 5 jadinya 105 ya. Kita coba edit stock. Berhasil. Dari 110 jadi 105. Nah, sekarang kita lihat di stock cards. Berhasil juga. Item ID-nya 5, yaitu pen. Terus quantity 5 dengan catatan pengeluaran. Description-nya give to class 1. Nah, stock card kita udah berjalan dengan baik dan benar. Kita tes lagi, kita melakukan pembelian untuk pen. Melakukan pembelian sebanyak 15 box pembelian. Edit stock dan berhasil. Lihat, 105 tambah 15 sama dengan 120. Kita lihat di stock cards, berhasil juga. Ada quantity 15 dengan catatan pembelian, yaitu node-nya in. Oke, kayak gitu teman-teman, kita udah berhasil bikin stock card. Sekarang kita tinggal tampilin aja gimana tampilan stock card itu. Lanjut, kita bakal bikin tampilan stock card ya. Jadi kalau aku klik ini pen, maka muncul halaman yang ngeliatin stock card-nya si pen, perjalanan data stok si pen. Nah, langsung aja kita bikin. Jadi di sini aku copy paste aja biar cepat. Paste ke sini, tinggal ubah edit stock jadi stock dash card. Kayak begitu aja. Save. Ketika aku klik maka 404. Nah, kita bikin endpoint-nya dulu atau root-nya dulu. Di sini kita copy paste aja yang get item edit stock ini. Kita paste, ganti jadi stock dash card. Ini juga kita ganti jadi view stock card. Nah, edit stock ini kita ganti jadi stock card. Save. Sekarang kita bikin functionnya di item controller. Sebentar aku lihat dulu. Benar. Roots-nya juga udah benar. Nah, di sini paste. Bikin functionnya. Nah, di sini kita lihat
Copilot bikinin aku kayak begini, tapi aku nggak pengen kayak begini, aku pengennya pakai relasi. Jadi aku bikin relasi dulu di model item. Nah, di model item kita bikin function relasi, yaitu stock card has many, modelnya stock card. Supaya aman kita import class. Nah, di sini aku nggak perlu capek-capek bikin item ID, terus ID dan lain-lain. Karena apa? Karena aku udah ngikutin best practice pembuatan tabelnya si Laravel. Jadi aku nggak perlu panjang-panjang ngetiknya. Cukup sampai sini aja. Oke, udah jadi. Jadi ini udah bisa di-apply. Aku close aja model itemnya. Sekarang aku ganti nih. Item bla 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 bla. Tambahin load missing. Namanya stock cards. Karena udah ada ini relasi, jadi aku nggak perlu lagi pencarian data stock cards. Aku nggak perlu juga stock card di sini. Oke, sekarang aku bakal coba return item. Lihat, aku udah dapet item beserta stock cardnya sekaligus. Kalau misalnya mau ngambil stock cardnya doang, aku bisa kayak gini. Kurang S. Nggak bisa ya, harus mapping ya. Atau supaya kelihatan jelas, DD $item stock cards. Nah, dapat. Sorry, tadi aku salah ya. Seharusnya pemanggilannya bukan stock underscore cards, tapi stock cards kayak gini. Nah, dapat. Oke, whatever. Yang penting ini udah berhasil ngedapetin item berserta relasi stock cards-nya ke table stock card ini. Nah, sekarang aku harus bikin file yang namanya stockcard.view di folder items buat nampilin tampilan stock card-nya. Pergi ke resource, JS, pages, items, klik kanan, new file, bikin stockcard.view. Nah, di sini aku copy paste aja dari halaman index ya, biar cepet. Copy, pindahin, paste ke stock card. Paste aja, terus kita ubah dikit-dikit. Tapi sebelumnya kita save dulu dan lihat hasilnya kayak begini. Oke, ini bakal kita ubah. Yang pertama yang harus kita ubah adalah ini. Lihat, kita ngoper item. Di sini masih items, berarti ini kita ganti jadi item, dan ini ganti jadi objek. Oke, karena tipenya objek. Save, lihat perubahannya, nggak ada perubahan apa-apa, belum kelihatan. Nah, di sini title items ganti jadi stock card, gitu aja. Save, title udah berubah jadi stock card. Nah, selanjutnya ke bawah lagi, aku mau ngapus button create item ini. Jadi, hapus primary button. Nah, karena udah nggak butuh komponennya, aku bisa hapus aja. Nah, lihat, balik ke item list, aku mau ngubah ini dari item list jadi stock card item. Nah, ini dia. Lihat. Sorry. Props. Ada yang lupa sebentar. Props item. Sebentar. Ada yang lupa nih teman-teman kayaknya. Define props items. Item props. Coba lihat dari add. Edit. Udah kok. Apa yang salah ya? Sebentar. Type-nya masa sih? Nggak ngaruh. Apa nih yang salah ya? Padahal ini udah benar nih. Define props item. Sebentar. Cons props. Define props. Oh, astaga teman-teman, sorry banget. Di sini aku melakukan pemanggilan props, tapi di sini nggak ada propsnya. Jadi aku harus bikin dulu cons props sama dengan define props gitu. Oke, save. Lihat stock card item pen 120 box. Jadi aku manggil nama dari itemnya pen, dalam kurung ada kuantitinya 120 dan ada unitnya box kayak begitu. Oke, udah bagus kayak begini. Nah, selanjutnya kita scroll ke bawah. Kita nggak perlu message ini. Message apa? Flash message udah nggak perlu, hapus aja.
Nah, selanjutnya yang kedua, kita nggak perlu name karena name udah didapat dari pen ini. Kita ganti name jadi date. Kapan stock card itu terjadi. Terus yang kedua, quantity udah benar. Unit ganti jadi note. Untuk menampilkan dia ini in apa out. Terus action diganti sama description. Oke, kayak begitu aja headernya. Nice. Sekarang kita isi. Nah, karena kita ngambil item, dapatnya kalian bisa lihat di sini. Aku bakal dilihatin ke kalian item itu isinya apa aja. Item ada ini semua dan ada relasi stock card-nya. Kan di table ini kita mau nampilin stock card, berarti yang kita looping item titik stock cards, bukan item doang. Nah, di sini berarti aku back dulu. Kita ganti yang tadinya in items jadi item titik stock card karena kita mau ngambil data stock card-nya doang. Oke, save. Lihat perubahannya, belum ada yang berubah ya. Index stock card. Sebentar. Props item. Ambil dari item. In item stock card. Item stock card. Sebentar teman-teman, aku mau tes dulu. Item tulis di sini nggak muncul. Apakah kebingungan di sini ya? Tes. Coba. Enggak kok, nggak bingung kok dia di sini. Apa yang salah? Sebentar ya teman-teman, aku liatin ke kalian dulu. Testing. Nggak bisa. Apakah harus pakai props? Nggak. Masa sih? Enggak tuh. Ini stock card-nya nggak dapat. Stock cards pakai S. Oh, astaga. Stock cards ya teman-teman. Ini lupa typo, nggak ada S-nya. Oke, jadi item stock cards. Kita lihat, dapat deh datanya. Nice. Jadi di sini aku ubah balikin jadi tambah-tambah index. Oke, dapat nih. Date-nya belum dapat, quantity udah dapat, note-nya belum dapat. Nah, description juga belum diubah. Oke, kita ubah pelan-pelan. Jadi ulang lagi, tadi ini in-nya item titik stock cards. Nah, kita mau ngedapetin date. Untuk date kita pakai created add. Ambil dari table ini stock card, terus ambil dari created add-nya. Terus yang kedua, quantity sama item ambil dari quantity-nya udah. Terus yang ketiga, note, ambil dari note ya. Berarti ini item note. Nah, selanjutnya untuk description aku bisa hapus semua. Ganti dengan item titik description. Save dan kita lihat. Refresh, dah muncul deh. Ternyata stock card-nya kayak begini. Yang pertama, ini belum bahasa manusia ya teman-teman. Nanti kita edit gimana supaya bisa muncul bahasa manusia. Nah, ini pertama kayak begini. Quantity-nya 5. Dilakukan out, give to kelas 1. Terus 15, in pembelian. Kayak begitu. Misalnya kita melakukan perubahan lagi, yaitu pen. Aku mau edit stock misalnya out. Kita kasih sebanyak 20 untuk orang. Give kelas to kelas 3. Oke, lihat pen udah berubah jadi 100. Kita lihat stock card-nya. Nah, ini dia. Out 20, give to kelas 3. Nah, ini dia teman-teman yang namanya stock card. Dengan begini kalian tahu kapan dilakukan perubahan stok. Terus apakah in ataukah out, kuantitinya berapa, dan description-nya apa. Kayak gitu ya. Silakan kalian ikutin dulu sampai stock card muncul kayak begini. Sekarang kita bakal ngeformat ini ya, date-nya jadi bahasa manusia yang lebih dimengerti. Jadi aku udah googling ya sebelumnya. Nih, kalau mau panjang banget. Nah, karena aku nggak mau panjang-panjang ini, aku bakal pakai library bantuan yang namanya day.js. Nah, gimana sih caranya? Install dulu, terus tinggal pakai aja. day.js apa yang mau diformat, terus formatnya apa. Sesimpel itu. Oke, kita coba install dulu ya. Kita install pakai ini, npm install, karena kita pakai Node.js ya. Di sini kita pakai jalanin terminal npm install day.js. Tungguin sampai selesai ke install. Nah, udah selesai, ringan aja dia. Sekarang penggunaannya kayak begini.
cons require, tapi kita nggak pakai require ya, kita pakai yang lebih baru, yaitu import. Jadi kalian bisa pakai kayak gini, import day.js from day.js, kayak begitu. Oke, terus kita mau ubah nih created add-nya. Nah, kalian bisa ikutin penulisannya, day.js dalam kurung apa yang mau kalian ubah, titik format. Sesuai ini contohnya. Oke, coba save dan lihat hasilnya. Nah, kayak begini. Oke, kita nggak mau format kayak gini, kita maunya tahun, bulan, tanggal, terus jam, menit, detik. Berarti di format ini kita bisa ketik y dash m dash d h.2i.2s. Save, lihat. Nggak bisa ya formatnya. ymd his. Coba kita lihat dulu untuk format. UTC format. Nggak bisa ya. Sebentar, kita harus lihat-lihat dulu. Display, format. Formatnya ternyata gini teman-teman. Nggak bisa ikutin format yang biasa ymd his ini ya. Nah, kita kalau mau tahun, kita lihat. Untuk tahun, year. Kalau lengkap, kita harus y-nya 4 kali, oke? Di sini, y 4 kali, terus month. Kita mau bulannya kayak begini. Ada 0 kalau apa? Ada 1 digit, berarti M-nya 2 kali. M-nya juga huruf gede. Terus untuk date, tanggal sama kalau mau ada 0, aku pakai D 2 kali. Gede juga D-nya. Oke, untuk jam, H, kita pakai yang ini aja. 2 juga, H gede. I nggak bisa ya, I itu menit. Di sini M. Sorry, menit itu M di sini, bukan I. Berarti kalau mau pakai 00, di sini aja. MM 2 digit. Terus kalau detik, S, 2 juga S-nya. Oke, jadi kalian harus ikutin format dari DJS ini ya. Nggak bisa pakai format yang PHP biasanya. Ini PHP JavaScript. Ini pakai bawaan DJS. Oke, ini dia. Jadi ada pengeluaran sebanyak 5 di tanggal 28 April jam 12.57. Di jam 12.58 ternyata ada in sebanyak 15. Di 13.32 ada out sebanyak 20. Nah, kayak begitu teman-teman. Jadi silakan kalian coba kalau mau install day.js, terus formatnya kayak yang aku bilang tadi, kayak yang aku liatin tadi. Sekarang aku mau ngebahas tentang fitur delete item yang ada di apps kita ini. Jadi, untuk fitur delete item, aku nggak bakal bikin fitur delete item. Loh, kenapa kayak begitu? Kan klien mau delete item. Nah, nanti aku bakal jelasin ke klien kayak begini. Pak, kita nggak usah bikin fitur delete item. Karena takutnya admin nggak sengaja nge-delete item, terus stock card juga bakal ke-delete. Nah, itu kan gawat banget. Kalau Bapak pengen nge-delete item, lebih amannya kayak begini. Bapak edit stok suatu item ke 0, terus Bapak bikin deskripsinya item di-delete. Kayak begitu jauh lebih aman daripada Bapak kehilangan data yang penting. Itu dia penjelasan aku ke klien. Padahal mah aku cuman males doang bikin fitur delete item, delete stock card. Jadi buat kalian, kalau kalian mau tambah-tambah fitur delete, gampang aja. Ketika kalian delete item, maka kalian harus bikin juga dia bisa delete stock card-nya. Kayak begitu. Gampang banget. Kalian bisa coba-coba aja. Oke, jadi kayak begitu teman-teman, yang berkaitan dengan item dan stock card udah selesai sampai sini. Aku mau nambahin sesuatu. Kalian ingat nggak kalau aku pernah bilang kita jangan bolehin user register lagi karena kan klien minta cuma 1 user doang. Nah, berarti aku harus sembunyiin register ini. Nah, ada banyak banget cara nyembunyiin halaman, nyembunyiin link. Kalian boleh pilih yang paling ribet atau yang paling gampang. Nah, menurut aku yang paling gampang kayak begini. Jadi, di root web ini, untuk can register, kalian bisa ketik asal-asalan kayak begini. Save, maka register bakal nggak muncul.
Nah, gimana kalau misalnya orang ngetik manual kayak gini di root? Masih muncul dong. Nah, caranya sekarang kita buka auth controller, auth roots. Semua yang endpoint-nya register, kita komenin. Nah, kalau kita komenin, otomatis dia 404. Nah, sekarang otomatis kita nggak bisa nambah user baru. Cuman bisa bikin cuman bisa login doang. Oke, itu dia solusi dari aku untuk menyembunyikan fitur untuk register. Jadi kalian boleh pilih sesuai yang menurut kalian yang paling gampang, yang paling simpel. Menurut aku sih yang paling simpel ini dia, cuman 2 langkah doang. Ya, segitu aja pembahasan video kita kali ini. Di part inilah kita sudah menyelesaikan semua isi dari playlist membuat inventory apps menggunakan Inertia. Jadi, ya ini adalah akhir video dari playlist ini, teman-teman. Kalau kalian udah nyampe sini, aku ucapkan selamat karena kalian udah berhasil bikin inventory app menggunakan Laravel, Inertia, Vue.js, dan Tailwind CSS. Selamat, selamat, selamat. Oke, jadi kayak begitu aja teman-teman untuk playlist video kali ini. Semoga kalian ngerti dan semoga menambah pengetahuan buat kalian. Jadi kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu terus hidupin notifikasinya. Supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya, supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai, kita ketemu lagi di video selanjutnya.